Ta'ala. Ketahuilah, sumber segala sumber kedamaian adalah ketika hati terpaut kepada Allah. Sumber kenikmatan dari segala kenikmatan ketika hati berdekat-dekat, bertakarrub, munajat, seraya berzikir, khusyuk, merunduk, berdoa, mengakui akan hakikat jati diri sebagai hamba yang pada gilirannya nanti innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini dapat diperoleh melalui Lailatul Qadar, sehingga min kulli amrin salam, untuk segala urusan salam, salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, damai, sejahtera, selamat. Dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah hiya hatta matla'il fajr, sampai datangnya terbit fajar. Artinya zahirnya keberadaannya sampai terbit fajar. Namun salam, 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 jika itu masuk ke dalam relung hati hamba, jika hamba terpilih mendapatkan Lailatul Qadar, maka usai Ramadan kedamaian di hati akan menghiasinya, akan masuk ke dalam bulan-bulan berikutnya. Orang yang mendapat secercah Lailatul Qadar, dia merasakan kebaikan-perbaikan, hidupnya penuh berkah. Apa itu berkah? Aziyadatul khairat, bertambah kebaikan, tambah umurnya, tambah dekat cintanya pada Allah, tambah cintanya pada Rasulullah, tambah hartanya, hartanya ingin dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah maju usahanya, tambah tawaduknya, tambah dekatnya pada Allah. Ringkasnya, kenikmatan Lailatul Qadar itu bisa digapai apabila kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Karena hakikat daripada Lailatul Qadar adalah takarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di sepertiga akhir Ramadan. Sungguh jangankan di bulan Ramadan, setiap hari saja di sepertiga malam Allah senantiasa memperhatikan mana hamba-hambaku yang ingin doanya dikabul, mana hamba-hambaku yang ingin mohon diampuni dosa-dosanya, mana hamba-hambaku yang ingin memiliki hajat. Wabil khusus di Lailatul Qadar itu, apabila kita merasakannya, menikmatinya, oleh karenanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ada sebuah kerinduan, kenikmatan yang kasih rezeki kita Allah, yang kasih kita umur Allah, yang memberikan hidup dan kehidupan Allah. Tak pernah ditunda napas, senantiasa Allah berikan. Kita merasakan nikmatnya la ilaha illallah, kita merasakan nikmatnya la haula wala quwata illa billah, kita merasakan nikmatnya tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ini semua akan bisa digapai terlebih di 10 hari akhir. Kita lebih takarrub, mendekat kepada Allah, sehingga yang disebut dengan hakikat Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang mana ruh kita, hati sanubari kita, batin kita merasakan takarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersinergi dengan energi malaikat-malaikat Allah yang dengannya malam kemuliaan, malam keberkahan, malam penuh rahmat, malam ditentukannya qadar daripada takdir ketetapan Allah, sehingga boleh jadi akhirnya Allah berikan karunia besar laksana 1000 bulan, maka mendapatkan energi, mendapatkan karunia besar Lailatul Qadar, berganti dia dari sebelumnya. Setelahnya itu maka masuk ke dalam bulan Syawal, kayaumi waladatu ummu, laksana bayi yang baru dilahirkan. Hingga dengan demikian sisi-sisi hidup dan kehidupannya, imannya meningkat, ibadahnya meningkat,
kedamaian di hati, hakikat hidup jati dirinya dia kenal, dia takarrub, dia ma'rifat pada Allah. Dan apabila Allah karunia ini, maka insya Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari, agar hakikatnya kita dapat, sulit diurai dengan kata-kata, karena hakikatnya dia hanya ada dalam nuansa rasa batiniah. Apa maksudnya? Ikuti Rasulullah, pergiat lagi, tetap semangat, jangan kendor. Memasuki 10 hari terakhir nanti, kita harus betul-betul mengharap secercah qadarnya, karena boleh jadi ini Ramadan terakhir untuk kita. Mengingat banyak hilaf salah dosa kita, banyak maksiat munkarat yang kita lakukan. Oh sungguh, apabila kita Allah takdirkan mencicipi indahnya secercah jamuan Lailatul Qadar, merasakan kita nikmatnya hidup dan kehidupan, bertakarrub mendekat pada Allah, sehingga sebelum ajal datang, kalbu kita, sanubari kita, hati kita telah berjumpa dengan Allah dalam artian sisi-sisi hidup dan kehidupan. Kul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Akhirnya sebagai penutup khutbah yang ringkas ini terkait dengan hakikat Lailatul Qadar, di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Termasuk kita harus istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai waktu yang nanti ditentukan selesainya ayyam ma'dudat. Istiqomah dalam qiyamul lail, istiqomah dalam amaliyah Ramadan, maka Allah jamin hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu berduka. Wa abshiru bil jannah, surga akan mengiringimu. Allati kuntum tu'adun, jika kamu mengetahui bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia, kedamaian di hati, Lailatul Qadar, apabila Allah mampirkan, cercahkan, berikan, anugerahkan pada kita, hakikatnya hidup ini senantiasa penuh dengan kedamaian di hati. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, damai sampai datang terbitnya fajar, sampai akhir ajal mendekat, penuh dengan keselamatan, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur